Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai konsep nilai mutlak. Konsep nilai mutlak ini adalah materi pertama di kelas 10 semester 1. Oke, jadi sebelum kita belajar mengenai konsep nilai mutlak, kita belajar dulu mengenai konsep jarak. Nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real, artinya jarak suatu bilangan dari 0 ya. Contohnya kayak gini. Mutlak 3 sama dengan 3. Artinya berapakah jarak 3 dari titik 0? Ada 3 ya. Gitu. Mutlak negatif 2 itu sama dengan 2. Jadi, berapakah jarak negatif 2 dari 0? Jaraknya adalah 2, ya. Jaraknya positif 2. Gitu. Selanjutnya, mutlak negatif 4. Ya, mutlak negatif 4 itu sama dengan 4. Artinya, berapakah jarak negatif 4 dari 0? Jaraknya adalah 4. Jadi, adik-adik sebenarnya mutlak itu adalah alat untuk mempositifkan. Kita nggak ngelihat arahnya kemana, ya. Jadi, ketika kita berbicara mengenai jarak itu nggak peduli arahnya mau ke kanan, mau ke kiri. Itu nilainya tetap aja positif. Nah, coba perhatikan ya. Mutlak negatif 2. Ya, nilainya 2. Mutlak 3, nilainya 3. Jadi, jarak itu tidak ada yang negatif ya. Tidak ada yang negatif. Nah, kayak gitu. Oke, jadi ngerti ya. Sekarang kakak tanya, kalau mutlak 2020, nilainya berapa? Ya pasti dong, 2020 juga, ya kan? Nah, kalau mutlak negatif 2019, ya pasti positif 2019. Nah, sekarang, kalau mutlak X sama dengan 7. Nah, gimana maksudnya? Maksudnya itu, berapakah jarak 0 ke yang berjarak 7 ya. Berapakah nilai X yang berjarak 7 dari 0, titik 0. Jadi pasti positif 7 dan negatif 7. Nah gitu. Benar enggak? Iya, jadi yang berjarak 7 dari 0 itu sudah pasti 7, positif 7 dan negatif 7. Oke. Selanjutnya nih, kalau misal pertanyaan kakak kayak gini. Mutlak X dikurang 3 sama dengan 4. Nah, kalau kayak gini gimana? Oke. Jadi, kalau misal kayak gini cara membacanya itu berapakah nilai X yang berjarak 4 dari 3? Kakak ulangi lagi, berapakah nilai X yang berjarak 4 dari 3? Nah, gini. Jadi, dari 3, kita nggak mulai dari 0 lagi, tapi dari 3. Jaraknya itu yang berjarak 4, yaitu kan 7 ya. Kalau ke kanan dia 7, kalau ke kiri dia negatif 1. Jadi, kesimpulannya, nilai X yang berjarak 4 dari 3 itu adalah X sama dengan 7 atau X sama dengan negatif 1. Ngerti ya? Nah, kita coba lihat contohnya kayak gimana. Ini. Mutlak X plus 2 sama dengan 3. Jadi, cara bacanya gimana?
Nah, perhatikan adik-adik, ini kan negatif ya. Jadi positifnya ini ketika kita mau baca dalam bentuk seperti ini, kita mesti mengubah positif ini jadi negatif ya. Caranya gimana? Kita kalikan dengan negatif. Ini bukan dikalikan ya, tapi mengubah bentuk. Jadi kalau negatif kali negatif kan positif ya. Jadi ketika bentuknya sudah seperti ini, artinya kita sudah bisa baca berapakah nilai X yang berjarak 3 dari negatif 2. Berapakah nilai X yang berjarak 3 dari negatif 2? Nah, yang berjarak 3 yang pertama adalah 1. Kalau dia ke kanan dia 1. Kalau dia ke kiri dia adalah negatif 5. Ngerti ya? Jadi kesimpulannya nilai X ya, nilai X yang berjarak 3 dari negatif 2 yaitu X sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 5. Selanjutnya, kalau kayak gini, kebalik. Mutlak 6 kurang X sama dengan 3. Nah, kalau kayak gini, gimana cara bacanya dong? X-nya kan kebalik ya, jadi negatif X. Nah, caranya seperti ini. Kita kalikan dengan negatif. Ya, jadinya di sini negatif kali positif 6, negatif 6. Negatif kali negatif X, positif X ya. Jadi kalau ini dibalik jadinya mutlak X dikurang 6 sama dengan 3. Nah, kalau sudah seperti ini, kakak yakin adik-adik pasti sudah bisa baca ya. Jadi, berapakah nilai X yang berjarak 3 dari 6 ya? Berapakah nilai X yang berjarak 3 dari 6? Jadi, X yang pertama itu kalau dia ke kanan, X yang pertama adalah 9. Kalau dia ke kiri, dia 3 gitu. Jadi X-nya itu sama dengan 3 atau X sama dengan 9. Gimana? Mudah kan? Sekarang kita masuk definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak itu seperti ini ya bentuknya. Misalnya, X itu bilangan real, mutlak X sama dengan X jika X-nya itu besar sama dengan 0 ya. X-nya ini tetap jika X-nya itu besar sama dengan 0. X ini akan bernilai negatif X jika X-nya itu kecil dari 0. Untuk adik-adik lebih paham, kakak bawa kalian ke contoh soal. Nih, contoh yang pertama. Mutlak X kurang 3, berapakah nilai X yang memenuhi mutlak X kurang 3 sama dengan 7? Ya, perhatikan. X kurang 3 ini kita anggap X ya. Jadi, di sini X kurang 3 sama dengan 7 jika X kurang 3 itu besar sama dengan 0. Ya. Jadi, X kurang 3 sama dengan 7. Berarti X-nya itu sama dengan 10. Karena 3-nya pindah ruas. Ini kan negatif 3 pindah ruas jadi plus 3. 7 plus 3 sama dengan 10. Ya. Di sini, X kurang 3 besar sama dengan 0. Berarti X besar sama dengan 3. Ya, di sini ada 3 sebenarnya. Oke, ketika dia nilainya negatif X, ya, yang mutlak ini nilainya negatif X, ya, bentuknya kayak gini, negatif X kurang 3 sama dengan 7. Negatif kali positif X, negatif X. Negatif dikali negatif 3, positif 3 sama dengan 7. Nah, ketika 3-nya kita pindah ruaskan berarti X-nya sama dengan negatif 4 ya. X-nya sama dengan negatif 4.
Nah, di sini jika X kurang 3 kecil 0, berarti X-nya itu kecil dari 3. Nah, coba perhatikan. X-nya kan 10. Jadi, X-nya itu besar dari 3. Ya. Oke, lanjut. Di sini X-nya kecil 3. Nah, didapatkan X-nya itu sama dengan negatif 4. Jadi, nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah X sama dengan 10 atau X sama dengan negatif 4. Nah, sekarang kita lanjut. Contoh selanjutnya. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Nah, ini persamaannya. Negatif 2 dikali mutlak 3X kurang 6 ditambah 1 sama dengan negatif 5. Nah, pasti kalian heran, kok rumit gini ya soalnya. Nah, ini bakalan jadi sederhana nanti. Caranya, kedua ruas kita kurangi dengan 1. Ya, kita kurangi dengan negatif 1. Jadinya sisa negatif 2 kali mutlak 3X kurang 6 sama dengan negatif 6. Karena di sini negatif 5 dikurang 1 sama dengan negatif 6. Nah, selanjutnya kedua ruas kita bagi dengan negatif 2. Jadi, ruas kiri kita bagi negatif 2, sisa mutlak 3X kurang 6. Ruas kanan kita bagi dengan negatif 2, berarti 6, negatif 6 bagi negatif 2 hasilnya 3. Kalau sudah seperti ini, berarti sudah mirip dengan contoh sebelumnya. Jadi, kita masukkan ke definisi. Mutlak 3X kurang 6 itu sama dengan 3. Jika 3X kurang 6 besar sama dengan 0. Ya. Jadi, di sini 3X itu sama dengan 9. Negatif 6 pindah ruas jadi plus 6. 3 tambah 6 9. Berarti X-nya sama dengan 3. Ya kan, 9 bagi 3, 3. Oke, perhatikan yang di sini. 3X itu besar sama dengan 6. Berarti X-nya itu besar sama dengan 2. Ya, berarti nilai X yang memenuhi itu syaratnya X itu besar sama dengan 2. Sementara X yang didapatkan adalah 3. Jadi ini terbuktikan benar. Nah, selanjutnya, ketika dia negatif, X berarti negatif 3X kurang 6 sama dengan 3. Berarti di sini kita kali masuk ya. Jadi negatif 3X ditambah 6 sama dengan 3. Berarti sisa negatif 3X sama dengan negatif 3. X-nya sama dengan 1. Karena negatif 3 dibagi negatif 3 hasilnya positif ya, 1. Di sini 3X kurang 6 kecil dari 0. 3X kecil dari 6. Karena negatif 6 pindah ruas kan jadi positif 6. Berarti X-nya itu kecil dari 2. Sementara X yang didapat adalah 1. Ya, syaratnya X itu kecil dari 2. Jadi terbukti. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan adalah X sama dengan 3 dan X sama dengan 1. Oke. Nah, selanjutnya, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan mutlak X plus 1 sama dengan negatif 4. Nah, coba adik-adik. Ada yang bisa jawab tidak? Berapakah nilai X yang memenuhi mutlak X plus 1 sama dengan negatif 4? Mencari nilai X
yang berjarak negatif 4 dari titik, ya kan? Itu nggak ada. Ingat ya, nggak ada jarak yang negatif. Tentu tidak ada. Jadi contoh soal yang ini itu tidak memiliki nilai X yang memenuhi persamaan karena tidak ada jarak yang negatif, tidak ada jarak yang berjarak itu negatif 4, nggak ada ya. Ingat baik-baik. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, kalau misal ada yang kurang dipahami, silahkan bertanya ya. Terima kasih. Kulil haq walau kana murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.